البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masih pada poin yang ke-93 berupa penyebutan beberapa nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Nama yang kalimat yang disebutkan di sini adalah As-Salam, yang terkandung dalam ayat Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Dan nama ini akhwanifillah, hanya disebutkan sekali dalam ayat tersebut saja di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita cari di dalam Al-Quran penyebutan nama As-Salam, ya hanya di surat Al-Hasyr ayat yang ke-23 ini. Dan makna dari nama As-Salam ikhwanifillah yaitu As-Salam min jami'il uyubi wan naqais likamalihi fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, yaitu zat yang selamat dari semua aib-aib dan kekurangan dikarenakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala baik pada zatnya maupun sifat-sifatnya ataupun perbuatan-perbuatannya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Berarti dari sini kita ketahui akhwanifina bahwasanya makna dari nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam itu dekat dengan makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus. Maka disebutkan akhwanifina berjajar Al-Malikul Quddusus Salam, yang semuanya akhwanifillah kembali kepada apa? Kepada pensucian Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua kekurangan-kekurangan. Sehingga kalau kita perhatikan nama ini mencakup apa? Semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari isi mana indak ya Abdul Malik? Karena semua sifat itu tidak ada sifat celah padanya, ya tidak. Karena semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada cacat dan celah padanya. Tapi sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat kesempurnaan. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan dengan penjelasan yang bagus dalam syarah untuk nama ini. Dengan memberikan contoh masing-masing sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh qanifillah. Qala idza naradta ila afradi sifati kamalihi wajadta kulla sifatin salaman mimma yadadu kamalaha. Apabila engkau melihat kepada masing-masing dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang berupa sifat-sifat kesempurnaan, maka engkau akan mendapati bahwasanya semua sifat itu selamat dari hal-hal yang merupakan apa? Merupakan kebalikan dari kesempurnaan tersebut. Sebagai contoh, fahayatuhu salamun minal mauti wa minas sinnati wan naum. Sifat hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Al-Hayy. Hidupnya Allah Subhanahu wa taala itu selamat dari kematian. Dan bahkan tidak mengantuk dan tidak tidur. Kehidupan yang sempurna. Sebagaimana dalam ayat la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Demikian pula ilmu Allah wa ilmuhu salamun
min uzubi syai'in anhu aw urudi nisyanin aw hajatin ila tadakkurin wa tafakkur. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu selamat dari apa? Ketidaktahuan, yaitu selamat dari keteledoran suatu perkara. Tidak ada satupun perkara di dunia ini yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang nampak terang maupun yang tersembunyi, semuanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Nah, juga apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang sempurna, tidak ada kelupaan. Tayyib, atau butuh untuk diingatkan, berbeda dengan kita. Nah, seorang ikhwanillah memiliki ilmu, tapi tetap saja yang namanya manusia ada sisi kelupaan dan butuh untuk diingatkan. Makanya di antara ciri khas dalam Islam ikhwanillah bahwasanya agama ini dibangun di atas nasihat. Ad-dinun nasihat, karena memang sifat manusia ikhwanillah butuh saling melengkapi, saling mengokohkan, saling mengingatkan. Dan dalam ayat yang sangat tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Beri peringatan, karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman tetap dia masih dalam cakupan orang, cakupan manusia, yang dia mengalami kekeliruan, mengalami kelupaan, sehingga butuh tadzkir, butuh diingatkan. Oleh karena itulah sungguh khalifillah merupakan nikmat dan perkara yang harus kita syukuri tatkala ada orang yang mengingatkan kita. Nah, ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tatkala kita melakukan kekeliruan atau suatu kesalahan kemudian ada yang mengingatkan. Nah, tayyib, karena ini menunjukkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh-contoh yang lain ya Fadilillah, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dicakup pada nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam ini. Nah, karena memang semua sifat-sifat ya tercakup padanya. Dalam artian semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala selamat dari cacat dan celah. Nah, kemudian nama berikutnya Al-Mu'min. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min akhwanillah juga disebutkan dalam Al-Qur'an dalam satu tempat saja, yaitu di surat Al-Hasyr ini. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. Nah, dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala menjelaskan bahwasannya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min ini khanifillah. Naam, tayyib, padanya ada dua penafsiran. Tayyib, yang pertama makna Al-Mu'min yakni Al-Musaddiq. Al-Musaddiq berarti alladzi yusaddiqus shadiqin bima yuqimu lahum min syawahidi sidqihim. Fa huwa alladzi saddaqa rusulahu wa anbiya'ahu fima balaghu anhu wa syahida lahum bi annahum shadiquna bid dalail allati dalla biha ala sidqihim qada'an wa khalqa. Yaitu zat yang membenarkan. Nah, zat yang membenarkan kejujuran orang-orang yang jujur. Nah, membenarkan kejujuran para rasulnya, para anbiya-nya terhadap apa-apa yang mereka sampaikan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala kokohkan apa-apa yang dibawa oleh para rasul dengan apa? Dengan mukjizat untuk menunjukkan kebenaran apa yang mereka bawa. Dan makna yang kedua ikhwanillah dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min, sebagaimana datang dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Naam,
Al-mu'min ay ammana khalqahu min an yadhlimahum. Yaitu zat yang menjamin makhluknya dari apa? Dari terzalimi. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwasanya Allah tidak akan menzalimi makhluknya. Demikian pula masuk dalam cakupan makna al-mu'min yaitu na'am dari makna apa? Ta'min, yaitu zat yang memberikan keamanan. Berarti hampir sama dengan apa? Memberikan jaminan untuk tidak terzalimi. Dalam artian Allah tidak akan menzalimi mereka. Allah menjamin na'am mereka dengan keamanan bagi mereka-mereka yang menempuh jalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Dan yang memberi makan mereka tatkala mereka kelaparan dan memberikan keamanan dari rasa takut. Sehingga dari sini kita katakan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min terkandung padanya makna-makna yang agung. Taib. Yang pertama berarti ikhwan fillah menunjukkan tentang apa? Pembenaran terhadap para rasulnya. Pembenaran terhadap siapa saja yang mempersaksikan keesaannya. Kemudian juga di antara kandungannya bahwasanya al-mu'min yaitu yang memberikan keamanan kepada para walinya. Nah, memberikan keamanan. Siapa yang memberikan keamanan kepada kita semua? Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di antara sebabnya ikhwan fillah untuk mendapatkan keamanan dari Allah dan jaminan keamanan di dunia dan di akhirat adalah dengan mewujudkan tauhid. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, maka bagi mereka itu keamanan yang mutlak. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ayat ini ayat yang agung, ikhwanillah. Syarat untuk seorang mendapatkan keamanan adalah hendaknya dia mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Ini yang banyak tidak dipahami oleh para pemuja kubur. Tidak dipahami oleh orang-orang ahli khurafat. Yang kebanyakan mereka itu menyembah para jin, taib, dan melakukan persembahan-persembahan, penyembelihan hewan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memberikan sesaji. Alasannya apa? Mencari keamanan, ya tidak. Padahal dengan itu ikhwan fillah mereka akan senantiasa dihantui rasa takut. Kenapa? Karena keamanan itu didapatkan kalau mereka mentauhidkan Allah. Sehingga orang-orang yang paling tenang hatinya, ikhwan fillah, paling tenang jiwanya, paling aman. Nah, hatinya tidak galau, hatinya tidak gundah. Ketika menghadapi perkara mereka tenang. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan kepada mereka. Nah, tayyib. Dan di antara sumber keamanan ya rasa tenang di hati, ya gitu. Nah, orang-orang yang mentauhidkan Allah. Nah, lihat keadaan orang-orang yang lemah dari sisi tauhidnya, alhamdulillah. Sebagian mereka tidak berani keluar malam. Sebagiannya ke kamar mandi sendiri saja takut. Nah, tayyib. Ada kegelapan, nah, suasana gelap takut. Dan seterusnya. Nah, jalan dilewat kuburan, ke kuburan tidak berani. Padahal apa? Ada sesuatu yang pantas untuk ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahlu tauhid, orang-orang yang memiliki ketauhidan yang kokoh dan terjauhkan dari kesyirikan, maka rasa takut tersebut tidak mereka arahkan kecuali kepada Allah. Untuk apa takut? Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan. Ulaika lahumul amn. Keamanan di dunia maupun di akhirat. Dan ini yang lebih untuk kita
berharap alhamdulillah keamanan di akhirat, aman dari siksa api neraka. Ulaika lahumul amnu, kemudian wahum muhtadun, mereka itu orang-orang yang mendapatkan hidayah. Juga di antara kandungan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min, Allah Subhanahu wa taala jamin hamba-hambanya afanillah dari apa? Terdolimi, sebagaimana disebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendolimi hambanya walaupun seberat dzarrah. Nah, amalan yang kita lakukan tidak akan hilang sia-sia. Demikian pula sebaliknya, afanillah, dosa yang kita lakukan tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala menghukumnya melebihi kadar dosa yang ada. Karena Allah tidak akan menzalimi. Nah, yang kezaliman ini memang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan haram atas dirinya. Dan kita pun diharamkan dari berbuat zalim. Makanya kalau kita menginginkan rasa aman, juga di antara sebabnya amanillah untuk kita tidak berbuat zalim. Nah, kezaliman pada semua jenisnya, karena kezaliman amanillah ada 3 jenis. Nah, dzulmul 'abdi li rabbi, kezaliman seorang hamba terhadap Rabbnya, yaitu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini? Seorang hamba kok menzalimi Allah? Maksudnya dia tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ditanya, apa hak Allah atas kita semua? Indah, apa Yusuf? Apa hak Allah Subhanahu wa taala? Nah, hak Allah adalah untuk kita tauhidkan, untuk kita beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah agar mereka semua beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya. Kalau seorang akanifillah, lalai dari perkara ini berarti dia telah berbuat zalim terhadap Allah. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak termadarati dengan kezaliman kita, tapi kita sendirilah akanifillah yang mendapatkan dampak dari kezaliman-kezaliman tersebut. Kemudian yang kedua, jadi jenis kezaliman adalah dzulmul 'abdi li nafsihi. Kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Bagaimana seorang hamba menzalimi diri sendiri? Itu dengan tidak memenuhi hak-hak dirinya. Nah, misalnya dengan menjauh dari majelis ilmu. Ini zalim terhadap diri sendiri, atau menjerumuskan diri dalam kemaksiatan. Ini zalim terhadap diri sendiri. Dan kezaliman yang ketiga adalah dzulmul 'abdi li ghairihi. Kezaliman seorang hamba terhadap selainnya, yaitu kepada makhluk yang lain. Dan kebanyakan manusia ketika mendengar kata zalim, pemahaman mereka mengarah kepada jenis yang ketiga saja. Padahal kezaliman umum, mencakup lebih luas dari itu. Nah, dan kezaliman yang ketiga tadi apa? Apa Iqbal? Jenis kezaliman yang ketiga? Nah, kezaliman seorang hamba kepada orang lain. Dan ini contohnya begitu banyak. Memukul tanpa hak, atau mengambil harta saudaranya tanpa hak, mencaci tanpa hak, menghibah, dan seterusnya. Dan jenis yang ketiga ini khanifillah, tidak kalah bahayanya daripada kezaliman-kezaliman yang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tetapkan orang-orang khanifillah yang tidak memperhatikan sisi yang ketiga ini sebagai orang-orang yang bangkrut. Walaupun dia membawa amalan yang banyak,
Dia beribadah kepada Allah baik, menjaga dirinya agar tidak terjatuh dalam keburukan-keburukan, dia jaga betul. Tapi dia tidak menjaga hak sesamanya. Mulutnya dia lepas, tanpa dikekang. Tangannya begitu ringan. Taib untuk apa? Dilayangkan kepada saudaranya. Begitu kezaliman. Rasulullah SAW katakan, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat menyangka yang dimaksud bangkrut ya bangkrut di dunia. Makanya mereka menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Muflis di antara kami ya orang yang tidak punya duit dan tidak punya apa? Barang. Itu orang bangkrut. Tapi Rasul SAW tidak bertanya tentang muflis yang seperti itu, tapi beliau bertanya tentang hakikat sebenarnya orang yang bangkrut dengan sebetul-betulnya itu bagaimana. Kalau tadi orang tidak punya duit, tidak punya barang, di dunia masih ada kemungkinan bisa bangkitnya tidak. Kalau dia ulet, bisa atau mungkin dapat bantuan orang lain bisa bangkit. Tapi kalau muflis bangkrut di akhirat, ini sudah tidak bisa dibenahi. Dan Rasul SAW mengatakan, al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamah bi salatihi wa sadaqatihi wa siyamihi wa haji. Seorang muflis yaitu yang datang pada hari kiamat dengan salatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan sedekahnya, dengan amalan hajinya, tapi apa? Dia juga ikhwanifillah selain membawa amalan-amalan yang bagus tadi, dia juga membawa kezaliman. Wa ya'ti wa qad syattama hadza wa akhadha mala hadza wa qatala hadza wa daraba hadza. Dia datang selain itu juga dalam keadaan dia sudah mencaci orang ini, memukul orang itu, membunuh orang ini. Dalam artian berbuat kezaliman terhadap sesama. Maka masing-masing yang terzalimi akan mengambil amalan-amalan orang tersebut, ya khonillah. Masing-masing akan mengambil amalan sebagai ganti atas kezaliman yang dilakukan. Kalau amalannya habis, maka tinggal dipikulkan dosa orang yang terzalimi, waliyadzubillah. Dan inilah hakikat orang yang bangkrut. Maka hati-hati ya khonillah. Seorang yang menginginkan keamanan, maka hendaknya menjauhi sifat-sifat kezaliman. Nasallallahu at-taufiq was sadad.